Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya ya, eh, tentang integral dalam ruang dimensi n ya. Nah ini kalau kemarin kan kita berbicara tentang turunan ya. Nah sekarang integral, namun dimensinya dimensi n, jadi fungsinya lebih dari variabel lebih dari satu variabel ya. Oke, kita akan membahas materi tentang integral lipat ya. Integral lipat 2 ya ini. Integral lipat 2 atas persegi panjang ya. Apa itu integral lipat 2 atas persegi panjang? Nah, seperti ini. Pada apa namanya? Jadi disebut atas itu jadi integral yang dibentuk ya. Nah, dari persegi panjang yang seperti ini ya. Nah, itu dalam dimensi kalau misalnya ada X dan Y berarti kan otomatis ada Z ya. Nah, ini sebagai alas sebenarnya ya. Alas. Jadi ini luas alas ya. Luas alas ya dari integral lalu nanti dikalikan dengan tinggi ya. Kalau menyatakan volume nanti tinggal luas alas kali tinggi kan ya. Nah, seperti ini. Jadi kita punya rentang A sampai B, lalu C sampai D ya. R ini merupakan daerah antaranya, misalnya ini R-nya A sampai X-nya A sampai B, lalu Y-nya C sampai D ya. Oke. Nah, dapat kita tulis seperti ini ya. Jadi ini lambangnya integral lipat itu ada dua begini ya. Terus dA ini sebenarnya lebih menyatakan diintegralkan terhadap luas area ini ya. Nah, dan integral ini lipat ini dapat kita nyatakan juga sebagai volume suatu benda ya di bawah permukaan. Nah, di bawah permukaan Z ya. Dan di atas persegi panjang, makanya disebut atas persegi panjang gitu ya. Jadi itu sebagai alasnya. Nanti kalau tingginya nanti ke atas berbeda lagi ya. Tuh. Oke. Nah, adapun sifat-sifat integral lipat ini sama seperti sebelumnya untuk yang integral kalkulus integral ya. Nah, ini kalau ada konstanta di depan maka dapat dikeluarkan. Terus kalau misalnya ada dua fungsi berbeda maka dapat kita pisah ya. Lalu nanti kalau misalnya f x, y-nya kurang dari sama dengan g x, y ya, maka dapat kita lakukan juga bahwa berlaku juga untuk integral lipatnya. Terus sifat penjumlahan misalnya di sini apa namanya untuk wilayah R1 dan wilayah R2 ya, ini gabungannya. Nah, dapat kita pisahkan nanti terpisah hanya R1 dan ditambah dengan hanya R2-nya. Nah, adapun teorema berikut ini tentang integral berulang Fubini ya. Jadi teorema Fubini ini berbicara tentang bahwa dia itu f itu akan kontinu pada persegi panjang. Nah, R itu semacam daerahnya ya, daerah kisarannya di antara X di antara A sampai B dan Y di antara C sampai D. Maka secara notasi dapat kita tulis ya bahwa untuk integral lipat, nah ini notasinya seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada dua penulisan ya. Nah, misalnya kita lakukan dulu, misalnya kalau penulisannya adalah integral A ya. Integral misalnya integral ya. Nah, seperti ini. Misalnya ini A ya, B, C, D. Nah, lalu ini fungsinya F. Karena dua variabel jadi X, Y ya. Nah, ini X, Y. Nah, belakangnya itu lihat. Nah, kalau CD itu berarti kan Y ya. Nah, batas Y.
CD itu. Kalau AB itu batas X. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Nah, katanya dapat kita lakukan. Nah, kalau ini dia menyelesaikan dulu yang bagian integral C sampai D ya, dari fungsi ini terhadap Y ya. Jadi ini integralnya terhadap Y. Kalau yang bagian luarnya, nah ini integralnya terhadap X. Nah, dapat kita tulis katanya akan sama dengan kalau kita tulis, kita selesaikan yang terhadap X dulu. Yaitu A dan B kan, ya enggak? Nah, A dan B, lalu setelah kita selesaikan, lalu integralkan lagi terhadap Y dengan batas C sampai D. Nah, ini secara teorema seperti ini. Oke, kita contoh kasus aja ya, biar langsung, jadi biar paham. Untuk contoh ini, nah ini diketahuinya ada integral lipat 2 dengan daerahnya R, R-nya itu 0 sampai 2, untuk X-nya, Y-nya adalah negatif 1 sampai 1. Ya. Terus fungsinya adalah ini, nah, ya, atas persegi panjang, berarti dia sebagai apa namanya berada di atas persegi panjang atau berada di alasnya, di alas di alas bidang XY sebenarnya, lebih ke bidang XY. Nanti kalau tingginya itu, nah itu nanti ada Z, ya, ada Z-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini ya, nah ini X-nya gitu, nah X-nya ini misalnya ini X, ya, ini Y-nya, ini nah, Z-nya seperti ini, ya. Nah X-nya ini A sampai B gitu ya, nah ini B. Lalu Y-nya adalah C sampai D. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini nanti. Ketika kita tarik, bahwa gambarnya kira-kira, nah misalnya, nah, kita tarik ke atas, set, nah gini. Nah, maka daerah yang diarsir nih, nah yang ada di tengah ini, nah ini merupakan fungsi fxy ya atas persegi panjang. Ini jadi atas persegi panjang itu, jadi ini bentuknya persegi panjang. Gitu. Nah, tinggal tarik ke z-nya nanti berapa. Nah, itu maksud dari atas persegi panjang. Jadi berada di atas bidang, ini kan bidangnya bidang apa? Bidang x, y ya. Nah, gitu. Oke, kita coba ya. Jadi kita tuliskan dulu. Nah, kita misalnya mau X dulu apa Y dulu, bebas ya. Nah, yang penting batasnya gini. Saya mau nuliskan dulu, jadi saya tulis seperti ini. Saya mau tuliskan yang X dulu, berarti saya tulis, ya. Integralnya 2 kali gitu ya, 2 kali integral. Lalu ini adalah dx-nya dulu, ya. Nah, ini X. Kalau X berarti batasnya adalah X juga, lihat. 0 dan 2, sesuai yang ini. Ya. Nah, fungsinya tinggal masukkan, ya, fungsinya tinggal tulis aja di sini. Nah, gitu. Ini fungsinya 0 sampai 2, integral 0 sampai 2 dx. Ini selesaikan seperti integral biasa, ya, yang kalian sudah pelajari. Lalu, setelah dapat hasilnya, integralkan lagi terhadap y, ya, di antara batas negatif 1 sampai 1. Nah, jadi 2 kali pengintegralan, makanya disebut integral berulang sebenarnya. Oke, kita contoh ya, selesaikan. Nah, ini saya contoh selesaikan bagian dalamnya dulu. Nah, ini terlebih dahulu selesaikan integral bagian dalam, yaitu terhadap x-nya, ya. Nah, terhadap x-nya ini, ya, terhadap x-nya. Nah, kita selesaikan. Nah, ini bagian ininya dulu, kita selesaikan bagian dalam, ya. Nah, ini. Nah, integralkan seperti biasa. Nah, berarti kan terhadap x-nya berarti 1 jadi x ya. Lalu 6x kuadrat menjadi x-nya pangkat 3 ya. Jadi 2x pangkat
3 ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ya. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan kita substitusikan. Nah, X-nya 2 dulu, ya, tambah 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi dengan yang nolnya. Oke. Setelah itu kita lakukan, ya, ini jumlahnya 2 tambah 16, 18 dikurangi 0 yaitu 18. Berarti ini tuh isinya adalah 18. Nah, kita lanjut ya. Nah, bagian dalamnya sudah nih. Akibatnya seperti ini kan. Nah, ini. Ganti saja tadi saat integral itu jadikan 18 ya. Nah, terus dari negatif 1 sampai 1 kita selesaikan. Nah, yang kedua terhadap Y. Berapa? Nah, ini. Ya, terus. Sehingga kita mendapatkan nilainya berapa? Oh, 36. Ya, jadi hasil dari integral ini adalah 36. Oke. Oke, gimana? Ada pertanyaan untuk yang ini? Mungkin yang bertanya-tanya ya, silahkan nanti boleh untuk kasus yang ini. Kita coba lagi kasus yang lain ya. Nah, nanti kalian coba yang ini. Nah, gimana nih kalau yang ini? Ya, silahkan nanti dicoba dulu ya. Nanti Bapak kasih penjelasan di video berikutnya. Ya, nah ini nanti kalian kerjakan yang ini, cobain ya. Nah, ini cobain. Gimana? Oh, terima kasih. Untuk nanti ada video berikutnya ya, lanjutan dari ini. Ya. Oke.